Selamat datang di ID More Academy. Di video kali ini, kita akan membuat sendiri middleware untuk Redux. Nah, video ini cocok untuk kalian yang sudah terbiasa dengan Redux atau minimal sudah pernah mencoba Redux dan tahu flow-flow-nya. So, mari saksikan. Untuk memudahkan pembahasan video ini, di sini kami sudah menyiapkan starter project-nya. Bisa kalian temukan di github.com/idmore. Untuk link lengkapnya ada di deskripsi. Nah, isi dari starter ini adalah Node.js yang dipadukan dengan React.js. Tapi React itu sifatnya global ya, tidak hanya jalan untuk React saja, tapi bisa untuk framework yang lainnya juga. Nah, setelah itu clone dan install saja. Karena ini cuma starter harusnya cepat sih karena kecil dan dikit. Dan lanjutkan start. Secara default dia akan jalan di port 18080. Pastikan dulu starternya bisa berjalan dengan lancar. Tampilannya harusnya sama seperti pada tampilan ini. Jika sudah, baru kita bisa mulai. Dari banyaknya arsitektur yang ada untuk membuat app yang menggunakan Redux, pasti ada satu file yang ada yang berisi dari konfigurasi store untuk Redux. Biasanya tuh, dia import create store dari Redux sendiri. Nah, untuk starter yang kami pakai ini, kamu bisa menemukannya di src, kemudian config, dan store. Nah, ini adalah config store dari Redux yang kami maksud. Config ini akan mengandung hal-hal meliputi reducer apa saja yang digunakan, middleware apa saja yang digunakan, dan apakah ada preloaded state-nya. Lebih lengkapnya bisa kalian baca di dokumentasi Redux. Linknya juga ada di bawah. Yang pertama kita siapkan adalah membuat middleware-nya. Di sini kami memiliki ide untuk membuat log. Middleware berisi log untuk action apa saja yang dispatch. Jadi, di klien akan tahu parameter apa saja yang didispatch oleh action tersebut. Nah, untuk itu, kami sudah menyiapkan folder di store middleware. Pokoknya semua yang berhubungan dengan store ada di sini. Namanya apa ya? Log saja ya. Logger. Loggernya. Ini adalah struktur dasar dari middleware untuk Redux. Di dalam action ini, kalian bisa mengetahui seluruh parameter yang didispatch oleh action. Ya gampangnya, kita simpan dulu. Jika menggunakan middleware ini, seharusnya ketika dispatch action tertentu, dia tidak akan sampai ke reducer karena tidak ada perintah next di sini. Di sini sudah kami siapkan untuk sampel halaman yang sudah melakukan trigger action untuk Redux-nya, yaitu ada di /users. Action akan dieksekusi ketika halaman di load atau ketika komponen didmon. Ada di src client, kemudian containers, dan check user. Disinilah action tersebut di-trigger. Untuk selanjutnya akan mengarah ke middleware terlebih dahulu, baru ke Reducer. Sekarang kita menerapkan middleware-nya ke konfigurasi store-nya. Kembali lagi di store config. Setelah diimport, untuk mengimplementasikannya ada di line ini, apply middleware. Di sini kenapa kami pisah? Ya buat jaga-jaga saja, siapa tahu untuk production maupun development memiliki konfigurasi middleware yang berbeda-beda pula. Nah, kenapa di sini undefined? Karena mungkin di sini ada perubahan parameter ya untuk actionnya. Ya gampangnya kita konsol saja apa isi dari ya.
Di sini diketahui ternyata actionnya tuh ada simbol call API sebagai indeks utamanya. Kemudian tabnya ada di sini. Gampangnya kita buat kondisi saja karena tidak semua action tuh pasti mengandung ini. Ini kami buat untuk starter khusus ya, karena dia akan call untuk endpoint ini. Dengan kondisi tadi tidak dapatkan type untuk action yang di dispatch, yaitu get users. Nah, tapi kenapa setelah menggunakan logger ini, actionnya hanya stop di konsol saja, tidak lanjut? Yap, karena tidak ada perintah untuk next ke middleware berikutnya. Nah, tapi sebelumnya kita selesaikan dulu ya untuk logger middleware ini. Sepertinya lebih keren jika yang di log itu adalah semuanya, bukan hanya type. Nah, jadi kita ubah aja ini. Meliputi type dan parameter-parameter lainnya. Nah, seperti ini. Sorry, bukan log. Sebenarnya dia sudah mencakup parameter yang ada di action dispatch. Sorry. Nah, di sini actionnya membawa seluruh parameter ini. Jika sudah yakin, log middleware-nya. Oke. Kita lempar ke middleware berikutnya. Untuk tahu middleware berikutnya tuh semuanya ada di ini, store config-nya. Di sini dia akan mengambil API middleware. Nah, ini silahkan dipelajari sendiri, ada di project starter GitHub tersebut. I'm sorry, seharusnya konsolnya masih ada. Cuma untuk log. Nah, di sini kita tahu action apa saja yang dipanggil dan hasilnya. By the way, ini menggunakan API dari GitHub ya. Nanti silahkan cek lagi. Nah, seperti itu adalah sampel dari penggunaan middleware di Redux. Silahkan dikembangkan lebih lanjut untuk dibuat apa tanpa batas.